Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Lab Digital ID. Nah, hari ini admin akan berbagi pengalaman pribadi lagi soal dunia pinjol. Jadi ceritanya admin iseng ya buka aplikasi pinjol, dan ketika terkunci pinjol buat lihat aplikasi pinjol apa saja yang muncul paling atas. Nah, salah satunya yang muncul di posisi atas adalah aplikasi ini. Nah, admin jadi penasaran karena tampilannya cukup meyakinkan. Akhirnya admin download dan cobain langsung, mulai dari proses pengajuan, pencairan, sampai admin cek juga ya legalitas aplikasinya di OJK. Nah, hasilnya lumayan mengejutkan, jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, waktu admin buka aplikasinya di Play Store, aplikasi ini ternyata punya rating sekitar 4,7 dengan ratusan ulasan ya. Ikonnya warna biru dan deskripsinya menjanjikan, proses cepat, limit besar, dan cair tanpa ribet. Artinya kita bisa pinjam sampai 5 juta cair dalam 15 menit dan tanpa agunan. Kelihatannya profesional, tapi admin tetap waspada ya, karena kita tahu banyak aplikasi yang tampilannya rapi tapi ternyata bodong ya. Nah, karena penasaran admin, akhirnya admin coba install untuk aplikasinya. Nah, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini admin akan jelaskan sedikit ya. Jadi di channel ini juga admin sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol resmi OJK dengan berbagai macam kriteria ya. Ada aplikasi pinjol untuk pelajar, mahasiswa, kemudian ada juga untuk karyawan, UMKM, bahkan untuk pengangguran ya. Nah, untuk videonya silahkan teman-teman cek saja di channel ini. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall. Langsung saja di sini kita buka untuk aplikasinya. Oke, seperti biasa kita diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya, kemudian muncul permintaan izin akses. Aplikasi ini meminta akses ya ke kamera, lokasi, dan kontak penyimpanan dan informasi perangkat. Izin-izin seperti ini cukup berbahaya kalau digunakan oleh aplikasi yang tidak diawasi ya. Nah, tapi demi edukasi dan dokumentasi, admin akan coba melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini admin diminta untuk tambahkan nomor handphone yang aktif, kemudian membuat kata sandi atau password untuk login di aplikasinya. Nah, benar saja kita mendapatkan limit pinjaman maksimal sampai 5 juta rupiah. Dan di sini tertulis ya untuk tenornya cukup lama, yaitu sampai 180 hari. Lalu untuk bunganya pun sebesar 0,05% per hari. Dan untuk proses pinjamannya di sini hanya 3 menit saja. Dan di bawah teman-teman harus melakukan sertifikasi identitas, kemudian mengisi informasi dasar, kontak telepon, dan rekening bank. Oke, langsung saja admin akan coba klik ajukan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu sertifikasi identitas, dan di sini admin mendapatkan limit sebesar 1 juta rupiah untuk tahapan yang pertama ini. Nah, setelah kita berhasil melakukan verifikasi wajah dan verifikasi identitasnya, kemudian untuk nik KTP dan namanya akan tersedia secara otomatis, dan di sini admin tinggal menambahkan untuk informasi lainnya. Dan ternyata setelah mengisi beberapa identitas, kemudian untuk limitnya bertambah menjadi Rp1.500.000. Dan di halaman ini kita tinggal mengisi alasan pinjaman, kemudian pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan lain-lain ya. Nah, karena perusahaannya admin tulis sebagai content creator, sehingga untuk informasi alamat perusahaannya admin tulis ya dengan sama dengan alamat tempat tinggal saja. Lalu pada bagian kontak darurat, untuk limit sekarang bertambah menjadi 2 juta rupiah. Dan untuk 2 kontak darurat yang admin daftarkan, mengetahui ya kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol ini. Nah, setelah berhasil mengisi informasi kontak darurat, kemudian kita diarahkan ke halaman rekening bank. Nah, untuk nama pemilik bank harus sama dengan nama yang tertera di KTP ya. Dan di sini ada banyak sekali pilihan bank yang bisa teman-teman gunakan untuk pencairan pinjamannya. Dan tentu saja untuk limitnya bertambah menjadi Rp2.500.000 sampai tahapan ini ya. Oke, dan kita berhasil mendapatkan limit pinjamannya sebesar Rp3.400.000 hasil dari 2 produk yang di bawah ya, yaitu dari dompet digital Rp1.800.000 dan dari dana kilat Rp1.600.000. Kemudian admin akan coba mengajukan pinjamannya, dan kita lihat ya untuk produk tersebut akan cair berapa ya, atau akan di ACC berapa. Oke, untuk pinjamannya sudah berhasil diajukan, kita tinggal menunggu saja untuk pencairan pinjamannya.
Nah, dari dua produk yang diajukan yaitu dompet digital 1.800.000 kemudian dana kiraan 1.600.000, ternyata yang dicairkan hanya dari dompet digital saja sebesar Rp1.800.000. Dan untuk jangka waktu pinjamannya hanya 7 hari saja ya ternyata untuk bunga pinjamannya Rp0, tapi untuk potongan biaya layanannya besar sekali ya, yaitu Rp675.000. Dan untuk jumlah yang dicairkannya hanya Rp1.125.000 saja. Nah, karena admin semakin curiga, akhirnya admin langsung buka ya situs resmi OJK yaitu ojk.go.id, lalu cek daftar vintage yang terdaftar, kemudian admin cari ya aplikasi ini dan ternyata hasilnya aplikasi ini tidak terdaftar ya, artinya jelas aplikasi ini yaitu aplikasi pinjol ilegal, mereka beroperasi tanpa izin resmi dari OJK dan ini sangat berisiko bagi pengguna ya. Nah, jika kamu bagaimana cara cek informasi pinjol mana yang terdaftar di OJK dan mana yang ilegal? Admin sudah membuat videonya khusus ya bagaimana cara mengeceknya, dan silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini dengan judul cara mengecek aplikasi pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Nah, kalau kamu pakai aplikasi kayak gini resikonya besar banget, yaitu data pribadi kamu bisa disalahgunakan ya, bunga dan denda sangat tinggi, kemudian penagihan bisa kasar dan menyebar ke semua kontak, dan kamu tidak mendapat perlindungan hukum ya. Nah, jadi kesimpulannya meskipun aplikasi ini bisa cair cepat, tapi resikonya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jangan tergiur proses cepat dan tampilan rapi, selalu cek legalitasnya dulu sebelum pakai ya. Nah, untuk kamu yang sedang butuh dana, admin saranin cari jalur yang lebih aman seperti koperasi resmi, bank, atau aplikasi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK ya. Nah, jika kamu terkendala soal NIK yang sudah blacklist, admin sudah membuat videonya cara membersihkan NIK KTP biar bisa pinjol lagi. Bahkan admin sudah buat videonya menjadi 3 bagian ya. Untuk bagian yang pertama admin cek untuk NIK KTP-nya melalui videoku, dan untuk videonya ringkas teman-teman bisa menonton video tersebut ya jika teman-teman ingin mendapatkan pokok dari isi videonya saja. Nah, karena banyak pertanyaan, akhirnya admin buat bagian yang kedua, yaitu admin isi dengan cara mengatasi bagaimana pengisian captcha yang selalu salah atau selalu error. Kemudian untuk bagian yang ketiga, admin akan coba sampaikan dengan cara yang lebih mudah yaitu melalui aplikasi Scorelab ya. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya. Nah, semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kamu punya pengalaman serupa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan untuk lonceng notifikasi untuk konten seputar dunia pinjol dan finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.